Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freya Basita Suri, NIM 21601241068 dari kelas PJKRA Angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video tentang membuka sebuah kegiatan pembelajaran untuk pembelajaran penjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Andi Pratama. Izin, Bu. Izin kenapa, Mas Aang? Tadi kata orang tuanya sakit, Bu. Oh, oke. Dua, Muhammad Nasihulwan. Hadir, Bu. Oke. Nabila Alia. Ada, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Untuk Andi, semoga segera lekas sembuh sehingga dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oh ya, nanti minta tolong untuk Andi diberitahu materi hari ini ya. Siap. Oke, udah siap buat mulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kita review terlebih dahulu ya materi yang sebelumnya kita bahas. Ada yang masih ingat kita bahas apa di pertemuan kemarin? Sejarah tentang bulu tangkis, Bu. Oke, sejarah tentang bulu tangkis. Sebelumnya permainan bulu tangkis itu permainan seperti apa? Ada yang bisa menjawab, Mas Aang? Saya, Bu. Yang saya ketahui itu, yang masih saya ingat tentang pembelajaran kemarin mengenai sejarah bulu tangkis, bahwasannya permainan bulu tangkis adalah salah satu permainan net yang dimainkan dua orang, kemudian dengan alatnya itu, alat pemukulnya namanya raket, dan yang dipukul itu namanya kok, seperti itu. Betul ya. Permainan bulu tangkis atau kita sebut juga dengan badminton adalah olahraga yang bertujuan untuk memukul bola melewati jaring ke tempat lawan dengan menggunakan sebuah raket. Nah, sekarang dalam permainan bulu tangkis, kita biasa dimainkan oleh berapa orang? Ada yang tahu? 2 atau lebih, Bu. Oke, 2 atau lebih. Permainan yang dilakukan oleh satu lawan satu itu bisa disebut dengan single player. Kalau dilakukan oleh 2 orang itu disebut dengan ganda. Single itu ada di sektor tunggal putra dan tunggal putri. Sedangkan ganda itu ada 3 sektor, yaitu ada ganda putra dan ganda putri, lalu ada ganda campuran. Oke, bulu tangkis di Indonesia sudah ada sejak tahun berapa? Ada yang masih ingat? 1930-an, Bu. Oke, benar ya. Asal mula bulu tangkis di Indonesia dimulai sejak tahun 1930-an. Kala itu bulu tangkis dinaungi oleh Ikatan Sport Indonesia atau bisa disebut juga ISI. Bulu tangkis mulai berkembang pasca kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya pada tahun 1947 berdiri sebuah persatuan bulu tangkis yang dinamakan persatuan apa? Ada yang masih ingat? Ori, Bu. Ori.
Persatuan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta. Oke, benar ya, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Lanjut, ada pada tanggal 5 Mei 1951 dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau kita bisa sebut dengan PBSI. Oke. Di dalam permainan bulu tangkis kita pasti kenal ada yang namanya atlet. Ada yang tahu nggak pemain bulu tangkis Indonesia yang dijuluki sebagai pasangan emas Olimpiade? Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma, Bu. Nice, bener ya. Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Sebagai generasi muda, kita harus bisa mengikuti jejak dan mencontoh prestasi yang diraih oleh para atlet Indonesia atau kita bisa sebut dengan pahlawan. Kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Kita bisa meneladani dari sikap, sifat, dan jiwa sportivitasnya ketika bertanding. Oke, lanjut ya. Ada yang masih bingung tentang materinya? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Kita review sedikit materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu subbab tentang macam-macam pukulan dalam bulu tangkis. Ibu akan menampilkan video macam-macam pukulan dalam bulu tangkis. Sebentar. On service. Jadi dalam servis ini itu shuttlecock-nya jatuh di daerah depan lapangan lawan. Long service. Kalau long service ini shuttlecock-nya jatuh di belakang lapangan lawan. Flick service. Service ini seperti short service, namun ada sedikit cambukan atau hentakan sehingga bolanya melambung tinggi dan jatuh di belakang lapangan lawan. Pukulan grab ini memiliki karakteristik pukulan yang mendatar dan cepat. Pukulan ini sering digunakan dalam permainan ganda. Pukulan smash ini dilakukan dengan gerakan ayunan tangan yang sangat cepat dan menghasilkan pukulan yang keras dan tajam ke arah lapangan lawan. Dan pukulan ini identik sebagai pukulan serangan untuk memperoleh poin. Pukulan drop shoot ini pukulan yang dilakukan dengan cara menyeberangkan bola atau shuttlecock ke daerah lawan dan jatuh sedekat mungkin dengan net. Pukulan ini tidak banyak membutuhkan tenaga, tetapi sangat efektif untuk mengecoh atau menipu lawan. Netting merupakan jenis pukulan yang dilakukan di dekat net, yang dipukul dan disentuh secara halus namun akurat. Tujuan dilakukan netting ini adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dekat dengan net.
merupakan pukulan yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan bola atau shuttlecock setinggi mungkin ke arah garis lapangan belakang lawan. Oke. Nah, di dalam bulu tangkis itu ada beberapa macam pukulan. Yang pertama ada backhand, forehand, netting, drop shot, smash, lob, dan drive. Dari video yang Ibu tampilkan, adakah yang bisa menjelaskan pukulan lob itu seperti apa? Saya Bu bisa menjelaskan Bu. Oke, Mas Pak. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar atau tidak, Bu? Terdengar, Mas. Oke. Dari video yang telah kita amati tadi, saya menyimpulkan bahwasanya pukulan lob itu adalah pukulan yang mengarah ke garis belakang lawan, pertahanan belakang lawan, seperti itu. Iya, betul. Sudah, Bu. Betul sekali, Mas Aang. Pukulan lob itu pukulan yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Oke, sebelum kita memulai suatu permainan bulu tangkis, kita biasanya akan melakukan pukulan apa? Ada yang tahu nggak? Servis, Bu. Ya, betul. Seperti yang dijelaskan di video tadi, servis dibagi menjadi 3, ada long service, ada short service, ada flick service. Karena hari ini cukup banyak yang akan kita pelajari, maka dari itu Ibu akan membagi tugas kepada masing-masing anak. Diharapkan nanti informasi yang kalian peroleh terkumpul semua dan nanti kita jadikan satu, sehingga kalian tidak perlu repot-repot mencari keseluruhan dari materi. Nah, tujuannya apa? Ya tadi, supaya kalian tidak terlalu mempunyai beban yang berat dalam mempelajari materi tersebut. Di sisi lain, itu dapat melatih tanggung jawab dan kemandirian masing-masing. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan inti, adakah di antara kalian yang belum paham apa yang barusan Ibu bicarakan? Sudah paham. Sudah paham ya, Mas Aang? Sudah, Bu. Aman, Bu. Oke, kalau kalian udah bisa paham semua, kita langsung aja masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Terima kasih.